Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Rahmat Hartono. Di sini aku seorang content creator dan seorang developer. Jadi aku mau cerita, kemarin aku habis ada acara kantor. Acaranya itu bahas tentang design thinking. Engineer, so-called apapun dia, operation ataupun kemudian dev, mereka punya problem sama persis. Problemnya itu adalah they are so used to being instructed of doing something. Mereka itu sangat terbiasa untuk kemudian diinstruksikan. Mas, Mbak, tolong gini, tolong gitu, tolong gini, tolong gitu, tolong gini, tolong gitu. Sehingga the way they do things, meskipun di BSI insya Allah agak sedikit berbeda karena kita punya planning ya. Tapi faktanya kalau kita bicara planning, mungkin masih ada beberapa tim yang tim membernya itu lebih suka kalau dikasih perintah sama PM-nya rather than mengambil inisiatif sendiri. Kenapa saya kemudian tidak mengambil inisiatif sendiri? Persis stiker di grup WhatsApp, nyimak gambarnya minyak itu ya, pena nyimak orang resiko, kan kayak gitu, pena nyimak orang resiko. Seringkali kemudian kita seperti itu. Nah akibatnya apa? Sama sebenarnya dengan AI. Kita offloading beberapa kemudian skill set yang sebenarnya kita punya. Jadi sebenarnya acaranya lebih ke workshop gitu sih. Jadi di era AI yang sekarang ini, yang lagi marak-maraknya, banyak banget ya. Ada Gemini, kemudian ChatGPT dan lain-lain. Itu kita sebagai manusia tidak, intinya kita diajarin untuk berpikir. Nyuruh AI itu ada caranya, ada polanya. Jadi kita harus inovatif lah kayak gitu. Sebenarnya design thinking itu adalah metode pendekatan kreatif yang berpusat pada manusia atau human center untuk memecahkan masalah yang kompleks dan inovatif. Nah, aku cukup salut sama yang ada di materinya, karena pematerinya itu dari jebolan Tokopedia lah. Mungkin aku akan show up di video yang akan tayang ini. Oke, jadi sedikit cerita. Kalau kita ngomongin inovasi, memang tadi ide baru, solusi baru, atau teknologi baru. Tapi ini pengalaman saya di dunia saya pada waktu itu. Saya mentoring beberapa startup di Indonesia, di startup studio Indonesia. Mereka mencoba untuk berinovasi menggunakan teknologi baru. Mereka menyebutnya seperti itu. Bidangnya bisa dibilang aplikasi mental health. Mereka pakai AI. Kira-kira berhasil nggak tuh aplikasi? Kira aja. Mereka sebut inovasi ya. Kira-kira berhasil nggak tuh? Faktanya ketika kita lihat data, metrik segala macam, awalnya mereka kalau nggak salah ngasih pricing itu ratusan ribu per bulan subscription. Kemudian diturunin per konsultasi kurang lebih 3.000 sampai 5.000 perak. Lama-lama ternyata metriknya makin turun. Mereka menyebut inovasi dan menggunakan teknologi baru, tapi setelah kita bedah pada waktu itu ternyata banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan usernya. Oke, jadi dari hasil workshop kemarin itu, aku lebih banyak diajarin cara gimana berpikir, bahwa karena sekarang semakin kesini membuat aplikasi itu sangat dimudahkan oleh AI. Aku tidak bilang membuat aplikasi itu mudah ya, tapi AI menjadi asisten yang sangat friendly gitu. Jadi kita harus berpikir kritis, apakah ketika kita membuat aplikasi itu penting atau tidak aplikasi itu dibuat atau fitur itu dibuat. Nah, jadi kemarin banyak banget yang di-share sama pematerinya itu tentang sebenarnya yang kita buat itu penting nggak sih, user tuh butuh nggak sih gitu. Jadi kita harus riset. Nah, aku tertarik banget sama apa yang disampaikan sama pemateri. Nanti kita akan deliver teman-teman dan kita akan belajar fundamental thinkingnya, gimana caranya kita praktek design thinking. Itu, dan nanti akan saya jelaskan juga beberapa faktor yang kenapa sih design thinking itu bisa sukses. Ini sedikit agendanya, tapi lumayan compact dan padat. Hopefully nanti kita bisa beresin semua, bisa selesai dengan sempurna juga. Yap. Pertama, kalau kita ngomongin design thinking itu lekat banget dengan yang namanya innovation.
Jadi dia tuh ada semacam kertas. Aku bawa kertasnya. Jadi di kertasnya itu kita di sini disuruh nulis beberapa momen, ada momen, kemudian kita ngapain aja, di mana kita stuck, apa yang kita rasain, dan akhirnya harus seperti apa, itu kita tanyakan kepada orang lain. Intinya orang itu sebagai user yang akan menggunakan aplikasi kita, apakah aplikasi yang kita buat itu benar-benar dipakai atau enggak gitu. Nah, mungkin aku akan share videonya, terus ya ini potong-potong kayak gitulah. Kita udah bilang, dan kita kasih tahu kalau kita nggak yuting, resikonya nanti akan ABCDE gitu. Bisa jadi nanti resikonya user nggak suka, ya kita nge-build from the scratch lagi gitu kan. Cost ada lagi segala macam. Jadi semua orang aware tentang itu, dan itu nggak bisa dihindari. Ya, tapi at least kalau aku biasanya aku kasih tahu pros and cons-nya, applicability seperti apa, enggak seperti apa. Gitu. Karena kan ada tempat-tempat yang ya udah terbiasa kalau emang user nggak suka kita bikin lagi juga ya. Ada yang jadi orang resource kita banyak gitu kan, dan mereka memang ready untuk melakukan itu, dan valuable semua orangnya. Gitu ya udah, kalau udah terjadi seperti itu gitu. Nah At the end, apa yang harus kita lakukan ya, intinya beliau atau Pak Andri dan pemateri dari jubalan Tokopedia tadi itu pesan, ketika kita mau bikin sesuatu itu kita harus benar-benar pikirin apakah user itu membutuhkan atau tidak, terlepas dari si user itu butuhnya cepat gitu. Jadi memang di situ ada seni untuk melobi ketika ada pressure, si user itu butuhnya cepat. Kemudian misal kalau kita kerja di suatu industri gitu ya, itu kan biasanya di press untuk aku mau bikin aplikasi ini cepat nih gitu. Jadi kalau bahasa Jawanya diserateni. Nah, ketika diserateni itu kita tuh tanya ke user apakah aplikasi itu benar-benar dibutuhin atau enggak kayak gitu. Nah, itu sih yang mau aku sampaikan. Jadi beberapa topik yang ada di sini, kayak di sini kita harus nge-interview orang sampai hasil dari interview itu kemudian kita rangkum, kita collect, kita masukin ke ChatGPT, terus akan dapat yang namanya problem statement. Wah, ini aku harus banyak belajar bikin konten nih supaya apa ya, aku ngomongnya juga bisa lebih sistematis. Ya, ini aku akan upload, kemudian aku akan cek apa kekurangannya. Pada intinya sekarang di era AI ini, kalau semisal kita tidak bisa design thinking atau pola problem solving sesuatu, ya kita akan ketinggalan gitu, akan digantikan AI. Jadi bukan kita yang digantikan, tapi kita menjadi, gimana ya, salah kayaknya, AI menjadi partner kita. dari siapa? Jadi kita buat ini, bikin aplikasi gitu. Aku nggak mau katanya kasih uang enggak. Halo Mbak, ini masuk ke YouTube-nya Rahmat ini. Ini kalau nggak salah buat apa ya bro ya? Harusnya tadi waktu mereka pitching ya. Iya harusnya. Ini udah jadi Yang kedua guys. siapa ya? Jadi. Kedua dari siapa? Biasa? Keren kan? Masa? Keren Ini ya. ini. Bro. Ya ini ya. Masnya gimana? Ya. Ini belum bisa nih generate-nya nih. Nah ini kayaknya buat pas buat. Sebenarnya kita semenyenangkan itu kelompoknya. Kami chill abis. Kami chill abis. Bos. Oke. Satu lagi siapa tadi? Biar habis nih. Yuli. Sini Mas. Ya. Sini. Cakep. Oh ini. Ini kalau nggak salah apa ini? Emas juga kayaknya. Terakhir berarti dari tim ini ya. Thank you nih. Terakhir perwakilannya. Nah, nggak apa-apa. Lumayan kan? Oke.
buat Jadi buat- kalau ini belum selesai kita akan Oke. kerjain. Nunggu Jadi, sampai ini selesai, guys. Sejauh ini kalau aku lihat udah hampir sukses semua ya. Aplikasinya jadi, alur desain thinkingnya juga. Yang penting kita outputnya hari ini adalah design Dan thinking. Jadi ya teman-teman semua juga aplikasinya nanti aja jadi nggak apa-apa, kita bisa terusin di rumah nanti bisa ya. tes yang satu-satu. Ini udah Pokoknya kelihatan semua opsinya boleh disimpan, boleh digantung, ya, terserah gitu ya. Kelihatan. Nah, untuk sesi hari ini kira-kira akhir mungkin ya ada yang mau ditanyain dulu nggak dari teman-teman? Biar nggak gantung nih sebelum kita tutup gitu ya. Kalau ada yang mau nanya tentang desain thinking boleh, di luar desain thinking boleh, yang minjem duit jangan ya. Kalau minjem duit pakai aplikasi itu. Aduh. Gimana Pak? Cuman nah, tapi kalau di sini ini diklik jangan. Ini nanti error. Tadi errornya di situ. Di sini ya. Musik kita nggak bisa. Apa? Musik kita nggak bisa juga ya. Oh, bisa. Bisa. Ketika fotonya udah siap, terus semua skenario udah siap, terus kita pertama nggak bisa ketemu sama real user, entah itu karena tidak ada kesempatan, tidak ada komunikasi atau memang keterbatasan Terus ini waktu. budgetnya itu Apa yang harus kita lakukan? Nggak ada budgetnya. Tapi bener daripada budgetnya kecil. tapi nanti Nggak tahu. saran yang Ketika kita Ngopi dulu. Jadi intinya adalah pada suatu waktu gitu ya, Tokopedia itu tuh pengen bikin satu fitur yang udah dibuat sama Shopee. Jadi ada namanya fitur story. Jadi mereka tuh nggak riset dulu kebutuhan bikin fitur story di Tokopedia itu tuh bermanfaat atau user membutuhkan bermanfaat ya, tapi user membutuhkan atau enggak itu mereka nggak riset. Nah, udah di develop kemudian udah di push. Nah pada akhirnya mereka nge-take down fitur yang udah dibuat itu dalam kurun waktu, kalau dia bilang sih 2 minggu ya. Nah di situ aku bisa dapat kesimpulan ternyata tidak semua fitur itu bagus, tapi tidak semua fitur itu dibutuhkan. Nah kita harus mikirin apakah sebelum kita buat fitur itu kepake atau enggaknya. Nah itu salah satu tujuan dari design thinking. Akhirnya jadi guys tuh. Jadi terplan. Juga boleh back atas yang kita Dan pengen. notifikasinya juga. Identifikasinya Ada yang juga. bisa Halo, oke, Jadi belum ada. skill di situ sih. Coba. Pertama skill kalau memang Oke, senang tidak? Sudah di user Senang ya? memang beda tangan UI Beda sama cuy. Iya, usernya diganti. Jadi harus banyak. Ini belum jadi sama Kalau sekali. itu kita kayak punya database ribuan user. Buat Orang bisa AHA itu sih. aja juga. Itu dari experience. Ada lagi yang mau ditanya lagi? AHA lagi. Ya, gimana Mas?